Halo, welcome back to my channel. Anjay, basic banget opening. Setelah sekian purnama tidak ada pembahasan di antara kita, akhirnya ada juga yang dibahas. Beberapa waktu lalu ada film yang sempat viral di TikTok karena banyak adegan yang membuat nafas ini memburu ya. Tapi kalau film ini ditonton secara utuh, film ini tuh sedih karena ya gitu deh. Tapi tetap ada part yang bikin tahan napas. Ya udah, nggak usah lama-lama, simak terus pembahasannya. Let's spill the movie. Jadi gini ceritanya. Di awal musim panas pada tahun itu, seorang gadis bernama Melissa sedang mengamati dirinya di depan cermin. Baru mulai. Jadi sambil tangannya menelusuri tubuhnya yang semelohai bergunduk-gunduk, dia mikirin cinta pertamanya yang bernama Daniel. Di sini ceritanya dia lagi deg-degan, nervous karena sore nanti dia diundang untuk berenang di rumah Daniel. Di tengah lamunannya, sang ibu berteriak kepada Elvira untuk mematikan alarm dan membangunkan Melissa untuk bersiap berangkat sekolah. Tapi nenek ini malah slow ngudut sambil dengerin musik. Dan akhirnya lamunan Melissa pun terhenti karena ibunya tiba-tiba membuka pintu. Sore harinya Melissa pergi menuju rumah Daniel bersama temannya yang bernama Manuela. Melissa tentu saja gugup karena akan bertemu dengan orang yang ditaksirnya selama setahun terakhir. Lalu mereka pun masuk menuju area kolam dan langsung disambut oleh Daniel. Di sana Melissa gugup, insecure karena ada perempuan yang lebih seksi, tapi juga penasaran. Akhirnya Melissa memberanikan diri untuk mendekat ke kolam walaupun sebenarnya dia nggak bisa berenang. Melissa pun duduk dan mengamati keadaan sekitar, namun Daniel menariknya ke dalam air. Terjadilah adegan tolong-menolong antara Daniel dan Melissa. Setelah itu, Daniel mengajak Melissa untuk melihat sisi terbaik dari taman alias di balik semak-semak tapi di pinggir jurang laut. Daniel pun mengajak Melissa ngobrol basa-basi busuk dan membuat Melissa semakin deg-degan. Sini dek, duduk samping abang. Disinilah rayuan demi rayuan Daniel membuat Melissa lemes gak ada otak. Setelah Melissa luluh dan meledreh, Daniel menyuruh Melissa melakukan sesuatu di luar dugaannya. Dan inilah pelecehan pertama yang dilakukan Daniel terhadap Melissa. Set emang. Setelah kejadian tersebut hingga musim gugur tiba, Melissa tidak pernah bertemu dengan Daniel. Di tengah rasa kecewanya, Melissa masih berharap kepada Daniel dan menulis kisahnya di diary serta curcol bersama dengan Manuela. Hingga saat absensi, ada seorang murid yang belum hadir bernama Marco DeAngelis. Nah, inilah yang nantinya jadi secret admirer-nya Melissa. Sesampainya di rumah, Melissa melakukan ritual mandi dan menyisir bersama neneknya dan dihentikan oleh ibunya karena ada telepon dari ayah Melissa yang bekerja di luar negeri. Di sini terlihat bahwa nenek dan ibu Melissa tidak akur karena neneknya tambeng susah dibilangin, tapi ibunya Melissa tetap gak bosen buat bawel tiap hari. Melissa akhirnya menganggap keluarganya berantakan, tapi dia lebih percaya dan lebih nyaman dengan neneknya daripada ibunya sendiri. Neneknya ini pokoknya panutan lah buat si Melissa. Keesokan hari pun tiba, Melissa pergi ke sekolah bersama Manuela. Saat jam olahraga, Melissa manjat-manjat tiang bak penari. Dikempit. Lalu muncullah perasaan menyenangkan dan Melissa pun menyukainya. Namun di dalam pikirannya akan lebih baik lagi jika itu dilakukan bersama Daniel. Mel, payah deh. Namun pucuk dicinta ulam pun tiba. Saat Melissa sedang beres-beres, kelas lain pun memasuki lapangan dan Daniel, si pujaan hati Melissa, ada di sana. Singkat cerita, Melissa diajak oleh Manuela untuk bertemu dengan Daniel di tempat biliar. Setelah celingak-celinguk nunggu dilihat dan disapa, akhirnya Daniel datang menemui Melissa. Lalu Daniel pun mulai merayu Melissa lagi dan Melissa pun dibawa pergi ke sebuah rumah. Sesampainya di sana, rayuan demi rayuan terus dilontarkan Daniel sampai dengkul kiper Melissa lemes dan akhirnya kebobolan.
Namun anehnya, Melisa yang selama ini mengatakan, "Aku sangat mencintai Daniel," tiba-tiba nyeplos kata sebaliknya dan tentu saja hal itu membuat Daniel marah dan meninggalkan Melisa begitu saja. Pada saat inilah titik balik seorang Melisa dimulai. Dia sangat hancur dan trauma tetapi tidak mempunyai tempat untuk bercerita. Di sisi lain, ibu dan nenek Melisa malah bertengkar karena ibu Melisa merencanakan untuk memindahkan sang nenek ke panti jompo dengan alasan akan baik untuk kesehatan nenek. Lalu keesokan harinya sang nenek pun harus diantar ke panti jompo. Melisa yang penganut moto nenekku pahlawanku pastilah ngamuk-ngamuk sama ibunya karena hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan Melisa. Sesampainya di rumah pun dia masih ngamuk-ngamuk dan masuk kamar mandi terus benerin shower. Hari pun berkanjut dan Melisa pergi ke sekolah. Nulis diary tetap lanjut ya Mel. Di dalam diarinya, Melisa merencanakan sesuatu untuk melakukan hal yang sama dengan Daniel demi memenuhi rasa dendamnya. Rumus Melisa adalah good looking, menggoda, merayu, memakai, lalu tinggalkan. Lalu lamunannya dibuyarkan oleh sang guru yang menanyakan tentang arti Tuhan dan kepercayaan bagi Melisa. Menurut Melisa akan menyenangkan jika ada Tuhan yang selalu mendengar keluh kesahnya dan Tuhan tidak akan pernah mengkhianati. Dan mulailah di sini Marco kesengsem melihat Melisa yang sangat bijak. Namun tidak dengan guru dan teman-temannya yang lain, malah meledek si Melisa. Singkat cerita, sepulang sekolah, Melisa bersama Manuela pergi ke sebuah kafe. Melisa mengatakan akan membuktikan kepada Manuela bahwa apa yang dilakukan oleh Daniel itu mudah dan ia pun bisa melakukannya. Nih dia adegan yang viral di TikTok. Manuela pun hanya bisa melongo saat Melisa menggoda laki-laki yang jauh lebih tua daripadanya. Saat laki-laki parubaya tersebut hendak melayangkan tangannya ke Melisa, Manuela pun gak kuat dan berdiri untuk pergi lalu diikuti Melisa dan lelaki itu pun hanya bisa terdiam membatu menahan Namun apapun yang dilakukan Melisa sebenarnya hanya untuk menipu dirinya sendiri dari rasa sakit yang ia rasakan. Ia hanya berusaha untuk tetap terlihat baik-baik saja di luar, namun sebenarnya ia sedang sangat sakit di dalam. Sampai di musim dingin tiba, neneknya datang untuk makan malam Natal. Saat Melisa bertemu dengan neneknya pun segera tahu bahwa ada yang gak beres nih sama Melisa. Sang nenek berusaha memberitahu ibu Melisa bahwa sesuatu telah terjadi. Namun, di sini ibu Melisa malah merasa tersinggung karena dianggap tidak mengenal anaknya sendiri. Lalu setelah dibuatkan teh oleh Melisa, sang nenek mengajak Melisa masuk ke kamar lamanya untuk menceritakan sesuatu yang belum pernah ia dengar. Sang nenek memperlihatkan potretnya sewaktu muda dan menceritakan pengalamannya dengan seorang lelaki yang hanya mencintai tubuhnya, bukan jiwanya. Melisa mendengarkan cerita sang nenek yang bisa melihat kembali dirinya setelah menyisir rambutnya sebanyak 100 kali di depan cermin. Ia kembali kuat dan lepas dari tipu daya lelaki yang hanya memanfaatkannya. Setahun berlalu dan Melisa berjanji kepada dirinya bahwa ia akan memulai hidup baru. Namun di saat yang sama Daniel menghubunginya kembali dan mengajak Melisa bertemu dan lagi-lagi Melisa termakan oleh rayuan Daniel. Akhirnya Melisa pun datang menemui Daniel. Sesampainya di tempat Daniel, ia pun kembali dirayu dan ternyata Daniel membawa temannya Arnaldo dan Melisa kembali dipermainkan. Di sini Melisa yang tidak terima diejek oleh Daniel malah tertantang dan balik menyerang mereka berdua. Kokop tuh dua-duanya, bisin. Keesokan harinya Melisa menceritakan kejadian tersebut kepada Manuela. Sebagai sahabat yang baik, Manuela mencoba membuat Melisa berhenti melakukan hal tersebut. Namun, Melisa menganggap Manuela tidak mengerti apa yang ia rasakan. Melisa tuh enak. Lalu cerita berlanjut di awal musim semi saat di sekolah. Saat Melisa ke kamar mandi, ada teman sekelasnya yang membacakan isi diari Melisa di depan banyak orang termasuk Manuela. Hal itu tentu membuat Melisa marah kepada sahabatnya karena tidak melakukan apapun untuk mencegah hal tersebut. Melisa pun sedih, lalu ia pergi mengunjungi neneknya.
Singkat cerita, Melissa sedang berjalan menuju sekolah dan dihampiri oleh Manuela. Tapi Melissa asik sendiri budek dengerin musik sambil nari-nari gak jelas di jalan. Lalu ia dikagetkan dengan kemunculan Marco yang memberitahu bahwa ponselnya berbunyi. Ia pun kaget dan memeriksanya dan ternyata itu panggilan dari Arnaldo. Lalu Melissa pun datang menemui Arnaldo dan diajak ke sebuah tempat seperti basement. Di sana Melissa sudah ditunggu oleh beberapa orang pria yang siap untuk memain-mainkan Melissa. Anjing beng-beng. Selepas kejadian tersebut, Melissa pun semakin depresi. Dan tidak berhenti di situ, sesampainya di rumah, Melissa malah menceritakan apa yang dialaminya kepada orang asing di sebuah room chat. Lalu seorang tersebut malah menantang Melissa untuk datang menemuinya dan lagi-lagi Melissa pun mengiyakan. Bodoh amat. Keesokan harinya, Melissa mendatangi tempat janjiannya oleh orang asing tersebut. Dan di saat yang bersamaan, ibu Melissa yang sedang berada di rumah mendapat kabar bahwa sang nenek sedang dalam keadaan kritis. Sang ibu yang dalam keadaan panik mencari Melissa ke kamarnya dan menemukan diari Melissa dan tidak percaya dengan apa yang ia baca. Saat sang ibu mencoba menghubungi Melissa, Melissa sedang melancarkan aksinya dan malahan mematikan ponselnya. Pada akhirnya sang nenek pun meninggal dan di saat yang sama ternyata Melissa sedang berhadapan dengan seorang psikopat seks. Melissa pun kabur dan semakin terpuruk ketika mendengar kabar bahwa neneknya sudah meninggal. Melissa pun pergi ke panti jompo. Di sana ibunya mengungkapkan bahwa ia sudah pasrah dengan apa yang terjadi. Ternyata apa yang dikatakan sang nenek sebelumnya adalah benar dan ia sebagai ibu tidak mengenali anaknya sendiri. Nangis dah. Di sini adegannya agak sedih ya. Ini kayak yang lagi rame di banyak media tentang pentingnya menjaga kesehatan mental seorang remaja yang emosinya masih labil dan sangat perlu pendampingan dari orang tuanya. Didampingi ya, Bunda. Lanjut. Setelah banyak yang terjadi kepada Melissa, dia pun sadar dan akhirnya mulai berteman kembali dengan Manuela. Dalam perjalanannya ke kelas, Melissa menyaksikan Daniel dan Arnaldo sedang bertengkar karena cewek. Dalam hatinya Melissa, mampus lu, makan tuh peyek. Dua pria itu pun gantian dicuekin sama Melissa. Lalu saat sampai di depan papan pengumuman kelulusan, ternyata Melissa tidak lulus. Di kesempatan tersebut, Marco pun masuk dan mengajak ngobrol si Melissa. Marco pun memperlihatkan lukisannya yang semuanya adalah Melissa. Mereka pun mengobrol dan pindah ke pojokan dan Melissa kembali digambar oleh Marco. Anjing, kayak bocah TK. Ya udahlah ya, pura-pura seneng aja gitu. Namun di sini Melissa terkejut karena mendapatkan pelukan dan tium sayang dari Marco. Di sini sepertinya Daniel cemburu melihat kedekatan Melissa dengan Marco. Ia pun kembali mencoba menggoda Melissa dengan mengundangnya ke pesta. Namun saat di pesta, Melissa dikompor-komporin karena Daniel malah make si Manuela. Melissa pun cabut ke tempat di mana ia pertama kali dikerjain sama si Daniel. Dan film pun selesai dengan adegan Melissa ngojay di laut. Nah, berakhirlah kisah Melissa. Gimana? Nggak gimana-gimana kan? Ya udah, terima kasih buat semuanya yang udah nonton and have a nice day.